Jadi tuh di rumah tuh kakak gue sakit. Jadi tuh dia kayak ada yang naro barang goib bang di rumah gue. Itu tuh pas banget di kamarnya kakak gue tidur. Jadi ini misalkan tembok ya kan, tembok itu barang ditaruh di bawah kasurnya kakak gue. Tapi bukan di bawah kasur bang, maksudnya tuh ditanam di Tanah. dalam, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diary Neng Sherly. Ketemu gua lagi, Adi. Kenalin semuanya, hai. Berhubung host Neng Sherly-nya lagi ada halangan nih, gua yang kali ini akan membawakan cerita ini. Kali ini gua kedatangan narasumber yang mempunyai cerita lagi-lagi santet. Penasaran dengan narasumber kita? Yuk kita kenalan. Halo Bang. Halo bang. Siapa namanya nih Bang? Iqbal. Iqbal. Ya, Kibal dipanggilnya. Kibal. Ya. Dipanggil Kibal ya. Ya. Anjas. Dari mana nih Bang? Dari Tinggal Citayam Pabuaran bang. Citayam. Ya, Citayam. Wah, Citayam jauh-jauh ke Jaksel nih Bang ya. Iya. Jadi anak Jaksel dulu nih kita. Jaksel Prit. Abang kali ini mau nyeritain apa nih Bang? Boleh ceritain sedikit nggak? Cerita paling masih ke keluarga aja sih bang. Cerita tentang keluarga aja. Apa dulu. tuh Bang? Kenapa tuh? Kayak kemarin belum lama sih, tahun kemarin sih. Tuh di pertengahan bulan almarhum kakak saya meninggal. Gara-gara? Gara-gara dia emang sakit tapi dia kayak kena tulah juga bang. Kayak gitu. Kayak ada yang ngirim gitu juga. Oh, dikirim orang, disantet. Mm. Disantet sama siapa tuh Bang? Boleh tahu? Kalau sebenarnya nggak boleh dikasih tahu di umbar gitu bang. Cuman dari orang pinternya ngomong ke suami kakak saya, ada satu kerjaan juga orang yang temen dari kerja. iya. Cuman Bukan dia keluarga kan ya? bukan saudara atau keluarga. Jadi dia benci sama suami kakak saya. Yang kena tuh jadi kakak saya. Punya IG Bang? Ada IG-nya. IG atau TikTok apa tuh? Kibal Fauzan. @Kibal Fauzan IG-nya. TikTok? TikToknya @balkibal. Oke, udah denger kan cerita sedikit dari Bang Kibal nih. Jangan lupa mampir ke IG-nya dia. Follow. Nah, untuk kalian juga yang mau bercerita di Diary Neng Sherly, bisa hubungin di IG-nya Diary Neng Sherly. DM aja, pasti dibales. Jangan lupa mampir TikTok-nya juga ya. Follow juga di Diary Neng Sherly. Yo, nggak usah berlama-lama lagi. Kita lanjut ke ceritanya Bang Iqbal. Di sini ada setan. Bang Iqbal, gimana ceritanya? Boleh ceritain dari awal. Jadi sedikit cerita aja ya. Gua ada 5 saudara. Kakak gua yang gua ceritain itu almarhum. Abang gua anak 3 bang. Iya, gua anak ketiga. Nah adek gua cewek 2. Cerita kakak gua kemarin itu belum lama. Jadi dia sakit bang. Sakit. Berarti kakak ini yang ke Pertama awal, anak pertama lah. Anak pertama. Iya, kalau nggak salah dia kelahiran tahun 86 apa 87 gitu lupa. Pokoknya umurnya sekitar 35-an lah. Umurnya masih muda bang, nggak terlalu perempuan cewek. Anaknya 3. Yang pertama SMP, kedua SD, satunya baru setahun bang. Baru lagi belajar jalan maksudnya. Udah bisa manggil mama, udah bisa ngomong ayah, cuman kayak belum ngomong lah, tapi udah nemu gigi dia. Masih kecil ya. Makanya gue sedih banget sih, kayak anak sekarang diurusin sama nyokap. Jadinya untungnya maksudnya masih ada orang tua, masih ada nyokap ya. Diurusin dari kecil juga sama nyokap. Jadi ceritanya itu kakak sakit mah bang. Awalnya dia sakit mah, terus naik ke atas ke lambung terus ke paru, jantung. Gue juga sempat nggak pikir sih bakalan kehilangan kakak gue, maksudnya nggak mikir ke sana. Gitu. Iya, gue nggak mikir ke sana bang. Jujur aja itu pas ke rumah sakit gue yang nganter bang.
gua sampai gua gotong-gotong sama suami kakak gua sampai minjem mobil tetangga kan, teman main juga tuh, teman main, nganterin ke RSUD Cibinong. Ternyata di situ nginep sehari 2 hari 3 hari doang. 3 hari di rumah sakit. Iya, 3 hari rumah sakit. Ini keadaan kakak masih kerja? Udah dia kan ngajar guru di dekat rumah sih, di madrasah. Itu ceritanya sakit itu udah terbaring seminggu di rumah bang, udah seminggu di rumah. Itu gua kalau pulang kerja sebelumnya mah badannya masih kayak kita bang, maksudnya masih segar, masih bisa diri, maksudnya nggak pegel, nggak capek. Itu tuh badannya sampai habis bang. Mungkin dari Sabang gini? Iya dari sini, maksudnya kakak gua tuh gemuk bang, maksudnya berisi lah badannya. Iya, anak 3 ya kan, berisi. Gua sedihnya pas gua pulang kerja, gua mampir ke tempat dia tuh, kayak dia suka telepon gua nitip beli bubur ya kan, kadang-kadang bal beli ini nih, lapar, maksudnya beli buah, kadang-kadang dia minta tolong. Ya gue selalu iyain bang, gue nggak tahu itu bakalan kehilangan, maksudnya kan orang-orang yang emang tuh gue sama dia deket bang. Jadi gue sama kakak gue tuh gue deket, emang gue kan anak cowok pasti deket lah ke kakak cewek. Nah sebaliknya kalau sebenarnya anak keberapa sih? Gue ketiga. Oh ketiga. Ya. Masih ada kakak lagi satu? Ada abang gue di Palembang, ikut bininya dia. Jadi pas gue emang deket banget dari dia belum merit juga, gue emang udah deket sama kakak gue, sering cerita, sharing tentang kerjaan, kayak nanya, lu cewek lu siapa gitu-gitu. Kakak gue suka lah kayak sharing gitulah, kayak nanya-nanya gitulah. Terus gue nggak habis pikir sih kehilangan dia. Jadi tuh di rumah tuh kakak gue sakit, jadi tuh dia kayak ada yang naro barang goib bang di rumah gue. Itu tuh pas banget di kamarnya kakak gue tidur. Jadi ini misalkan tembok ya kan, tembok itu barang ditaruh di bawah kasurnya kakak gue, tapi bukan di bawah kasur bang, maksudnya tuh ditanam di tanah dalam. Iya, gue nggak habis pikir sih, ternyata itu tuh yang nanam juga tuh masih teman kerjaannya suaminya kakak gue. Boleh tahu kalau suaminya kerjanya suami di kru film sih, di kru film. Ya pagi itulah pokoknya. Dia sering kayak syuting kayak gitu-gitu, casting juga sama dia. Kadang ke Bogor, kadang ke daerah-daerah puncak sih biasanya, daerah-daerah Bogor, Jakarta juga paling ke kantor doang, langsung balik lagi. Terus pas kakak gua meninggal tuh, jadi ini tuh dikasih tahu bang, bahwa yang naro itu siapa-siapanya gitu. Nah, setelah kakak gue udah nggak ada. Sebenarnya dia udah ngomong. Pas masih ada ini nggak ngobrolan tentang ke situ. Nggak ke situ, maksudnya itu orang pinter yang temennya orang kantor kakak gue tuh tahu kalau misalkan itu tuh tulas sebenarnya buat lakinya kakak gue itu. Tapi lakinya kakak gue kan berhubung dia nggak percaya hal mistis lah, ibaratkan nggak percaya yang goib-goib gitu. Tapi dia percaya. Kita kan di sini kan maksudnya kita kan manusia, jin dan setan kan kita hidup berdampingan, cuman beda alam ya kan. Maksudnya dia percaya itu, cuman dia nggak percaya kayak lu gue santet tuh gini tuh dia nggak percaya bang. Jadi dia nggak kenal lah, ibaratkan miss lah ya kan. Nah kena ke kakak gua. Kalau kakak gua kan pasti dia sering bang namanya cerita kayak ngeliat makhluk gitu-gitulah, cerita di rumah kayak ada suara-suara kayak kunti atau apa gitu, dia pernah kedenger juga maksudnya. Terus sih ya dia tuh bilang katanya kalau pas dia tidur tuh katanya punggungnya ya, belakangnya tuh punggung. Ya punggung kayak ditusuk-tusuk gitu bang katanya. Makanya dia sampai ngerengek kayak ke nyokap, nelpon minta tidur di rumah nyokap aja maksudnya. Tapi anehnya pas tidur di rumah nyokap anteng bang, maksudnya ya tidur maksudnya ya benar-benar. Biasanya kan gelisah tuh nggak bisa tidur, duduk sampai ngambil minum aja susah, minta tolong anaknya kan, masih SMP kan anaknya tuh. Gue juga sempet sedih juga sih, maksudnya masih SMP, satu SD, satu lagi setahun udah ditinggal sama orang tuanya. Gue sedih juga parah. Jadi untungnya sih udah diurusin sih sama nyokap, anaknya masih mau lah kadang-kadang ke rumah juga kadang. Ya gue tuh nggak habis pikirnya tuh kenapa yang kena keluarga gue gitu loh, maksudnya di itu setega itu ya, gitu ya. Maksudnya iya loh, maksudnya
kenapa kena ke kakak gue gitu. Gue nggak habis pikir aja, maksudnya ya gimana ya, kakak gue maksudnya nggak pernah punya masalah bang sama orang, maksudnya baik lah ibaratkan, ngajar orang. Wali murid juga pada ke rumah tuh pas kakak gue nggak ada meninggal, semuanya wali murid, guru-guru sampai kepala sekolah pun pada ke rumah, pada datang. Iya, pada apa sih namanya, apakah sih kalau kayak gitu bang, taziah ya, apa sih namanya kalau orang meninggal ya, nyelayat. Nah pada kayak gitu lah, pada datang sih. Gue alhamdulillah juga sih banyak yang doain juga gue. Tapi yang gue tahu sih kalau misalkan ya gue sempat belajar juga dari ya ibaratkan dulu gue ngaji gitu ya, guru katanya kalau misalkan kita ditulah sama orang meninggalnya kena santet gitu pasti masuk surga bang, katanya. Ibaratkan sama kayak dia jihad di Islam lah, ibaratnya kayak gitu. Berarti itu Pak Ustadz bang yang bilang setelah iya, orang meninggal. Kiai lah, ibaratkan orang pinter lah dia. Nah, setelah barang itu udah diambil bang. Prosesnya gimana tuh? Gua nggak ngeliat sampai prosesnya itu sih bang, cuman kan posisinya kan gue lagi kerja juga. Tapi dia udah mastiin sih kalau tuh barang udah diambil bang, bener-bener ditanam di bawah bang. Di bawah kasur. Ini kan kasur nih, ini kan ibaratkan ya lantai lah, di dalamnya itu, di bawah lantai. Nah nanya nggak sih bang, kenapa itu bisa ada itu kan kamar gitu ya, itu bisa di dalam situ gitu, pasti kan ada ubinnya gitu. Iya, gue juga nggak habis pikir juga bang, namanya barang goib ya kan. Kayak misalkan sekilas ya, gue pernah ngeliat kayak di rumah gue dulu pas di daerah Citayam tuh, di Kampung Kelapa kan, gue udah pindah tuh dari situ agak majuan lagi kan ke Pabuaran kan, daerah Pabuaran Bojonggede. Nah itu pas di Citayam itu emang katanya tuh daerah situ tuh emang tempat pembuangan jin bang. Maksudnya tuh di Citayam itu ya banyak yang orang buang jin, orang-orang yang kayak misalkan kerasukan atau orang-orang yang kayak misalkan ketempelan lah, ibaratkan kan kayak orang-orang kan kadang kita cerita nih ke orang, gue kayak ketempelan nih, badan gue pegal, lu masuk angin kali, atau padahal kalau yang orang pinter lihat itu bener dia digelendotin atau gimana bang. Jadi itu di daerah Citayam tuh ya emang terkenalnya kayak gitu, tempat buang jin. Makanya hal-hal mistis kayak gitu tuh di sana masih ada bang, banyak lah ibaratkan. Cuman orang yang lain ya, orang yang di luar nggak tahu kayak gitu loh, kayak pendatang. Tapi mayoritas sih kebanyakan orang Jakarta sih pada pindah ke sana semua. Ya karena kan di sini udah padat ya. Dapat gusuran di sana. Gue juga kan orang Jakarta. Menteng Atas, gue pindah ke sana tahun 2002 bang. Gue pas SD, gue di sana. Jadi gue tempat TK di sini, di TK Alpala tuh, gue masih inget waktu itu di daerah Menteng Atas di Gang 9 gitu itu. Habis kakak itu meninggal, kelanjutan gimana? Jadi gue sempat ikut tahlilan pertama, terus kan tahlilan ke 2, 3 tuh sampai seminggu ya kan, terus nanti kan 40 hari ya kan. Itu gue sempet yang ngaji di situ bang, semuanya nyokap sampai bokap juga dari Lampung ditelepon datang. Bokap kan ngurusin proyek lah ibaratkan, ke Medan, kadang ke Lampung, sering keluar ya. Kadang tuh bokap udah curiga bang, jadi tuh kayak katanya misalkan itu 40 hari sebelum hari H dia meninggal, itu tuh dia tuh udah beda bang, balik lagi kayak ke anak kecil, kayak manja, terus nelponin bokap gua, WA-in bokap gua, kayak di mana pak, gini pulang gitu-gitu ya. Padahal di situ kan posisi suaminya kerja, dia sama anaknya doang. Jadi kayak nelpon bokap berarti alhamdulillahnya bokap pas kakak nggak ada, bokap ikut nguburin, datang langsung. Dia H-3 gitu, pokoknya datang ke situ. Dia sedih sih bokap ngeliat kakak, soalnya badannya benar-benar habis bang, kayak benar-benar tinggal tulang ya? Iya, maksudnya tapi masih bisa jalan nih. Kadang kan boncengan sama gua kan naik motor tuh, ya gua udah megang, udah bawa motor tuh bonceng dia udah enteng banget, udah kayak bawa adik gua maksudnya. Tadinya ya, badannya gemuk, maksudnya naik motor ya ibaratkan lu boncengan nih sama temen lu yang badannya gemuk, gimana sih, kayak soknya main kan. Ya ini mah enggak bang, kayak gua bawa adik gua aja jalan, sampai gua ke warteg mampir tuh. Terakhir gua mampir tuh gue makan chicken gitu, burger di jalanan tuh. Kakak gue emang mau minta, gue ngobrol sama dia,
itu gue udah ngobrol bang, udah gue sedih sih. Sedihnya kenapa ya, dia tuh sakit lambung, tapi gue anehnya itu kan dia nggak ngerokok, tapi tuh dia kayak batuk berdahak gitu bang, kayak ibarat kan kayak maaf ya kayak reak gitu ya keluar, terus nggak pilek. Gue bingungnya gitu loh, dia kan emang tuh bener-bener kayaknya takutnya tulahnya itu bang. Gue tuh pernah ngeliat di rumah gue tuh waktu pas gue awal-awal pindah tuh kan nyokap sempat dagang tuh, kayak ditaruhin kayak apa namanya, dompet nenek-nenek gitu loh, yang kayak modelnya kayak kain gitu, terus diikat pakai tali. Gue nggak tahu udah tuh tali pocong atau tali apa ya kan. Di dalamnya tuh pas dibongkar sama nyokap itu isinya paku, jarum, ada sama kayak baca-bacaan gitulah. Gue nggak paham lah kayak gitu-gitu ya kan. Ini beda sama yang tadi di bawah kasur? Beda. Ini yang sebelum kejadian kakak gua bang. Itu pas masih nyokap dulu sempet dagang. Jadi di depan rumah tetangga warung juga. Jadi dia mungkin gak suka atau gimana ya, itu ngelemparin itu loh. Jadi setiap pagi tuh kadang bangkai tikus, kadang bangkai kucing mati. Itu Hamin 2 atau min 3 juga. Hamin 2 itu kakak gua sebelum meninggal, kucing mati bang di depan rumah gua. Kucing putih apa hitam gitu, gue lupa deh. Pokoknya kayaknya kucing putih deh, itu mati di bawah bangku gue kaget, udah kering. Maksudnya siapa yang buang di situ dong, nggak ada yang tahu. Maksudnya tiba-tiba tuh ada kucing mati. Gue tuh kepikiran bang, maksudnya itu kucing mati kan nyokap udah nggak tinggal sama gue, maksudnya udah sana lah di luar ya, di rumah lain lah, di Tajur. Nyokap tuh hari itu nyokap nikah lagi, itu kucing mati di kolongnya. Gue curiga. Nah setelah itu Hamin 2, 3 kakak gue nggak ada, udah meninggal. Jadi kayak ngasih tanda gitu loh. Gue nggak tahu juga sih. Akhirnya kucingnya gue kubur bang, deket depan rumah. Gue kubur sama adek gue. Pernah nyari tahu sih bang, ada masalah apa emang sebenarnya si suami kakak itu bisa sampai dikerjain gitu? Jadi kayak misalkan namanya di kerjaan bang, pasti kan ada aja orang yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita kan. Takutnya itu dia kayak di depan suami kakak gue nih dia baik nih, di belakang kita kan nggak tahu ya kan, orang ngomongin kita atau gimana ya kan. Ya biasanya sih dia kayaknya benci banget bang, makanya sampai ngirim kayak gitu kan nggak mungkin. Kalau kita sekedar gedek sama orang kan pasti ya gue nih nggak resep nih sama lu, kan lebih enak ngomong langsung kan, face to face. Maksudnya ya lu nggak suka sama gue ya lu ngomong. Kalau lu gitu lu jangan kayak main belakang lah, ibaratkan main belakang ibaratkan kayak ngirim telu atau apalah, iya santet atau jampe-jampe lah ya kan. Gue yang nggak habis pikir tuh kenapa kenanya kakak gue nggak habis pikir itu doang bang. Sedih juga sih gue. Awalnya niatnya mau ngenain suami kakak gue. Jadi suami nggak percaya hal mistis gitu, jadi itu dia miss. Jadi kakak gue berhubung kakak gue tuh tidur di bawah yang tempat naro buhul itu, iya itu ditanam di bawah situ di kasurnya. Makanya dia bilang kayak ditusuk-tusuk gitu punggungnya. Setelah kakak itu meninggal, terus buhul itu udah berhasil diangkat? Udah diangkat sama Pak Ustadz orang pintar ya, sama kiai lah ibaratkan, Pak Ustadz lah yang ngerti lah ibaratkan kan, yang paham banget. Dia katanya udah dibersihin, udah dibuang, udah rumah udah dibersihin juga sama nyokap, udah barang-barang kakak, udah baju-bajunya semuanya udah ada yang di sebagian didonasiin, ada yang dibawa sama abang buat suaminya yang di Palembang. Kan ada yang dipilihin juga, ada yang buat adek kan baju-bajunya. Udah dikarung-karungin. Jadi rumah tuh udah benar-benar bersih bang. Bersih. Iya udah dirapihin. Suaminya sampai sekarang sehat? Alhamdulillah sehat. Sampai sekarang juga alhamdulillahnya setelah kejadian itu maksudnya rezeki pada datang bang ke keluarga, ya ke anak ya, pada ya mau gimana lagi ya udah nggak ada ya kan. Ada kejadian aneh lagi sih selain itu? Ada sih, kayak misalkan setelah kakak meninggal sempat saya pulang kerja waktu itu, rumah saya pada kerja sih, adik kerja, saya pulang kayak ada paling kayak ada yang manggil gitu loh, kayak bal gitu misalkan, kayak ada panggilan gitu. Cuman kayak siapa ya, gue kadang nengok nggak ada orang kayak gitu, kayak paling kayak ada suara, kayak ngerasa kayak kakak dateng gitu. Sempet itu pas udah seminggu bang, kayaknya itu pas udah tahlilan, udah seminggu udah
hampir 2 minggu lah, sempet kayak ngerasa kayak kan dia 40 hari dia masih ada di sekitar kita bang. Dia kayak mantau mungkin anaknya, kadang-kadang anaknya nih ke rumah nih, saya gendong kan, emang anaknya kan kayak kolokan lah ibaratkan, kayak gendong. Kadang-kadang dia kayak dada-dada, terus kayak kadang kayak saya juga kasihan juga sih, kadang saya ledekin kan, namanya Pikar tuh, kadang saya bilang Pikar, kan emaknya sering bilang gitu kan, Pikar bun, saya bilang gitu, bun nih bun, Pikar bun. Kadang dia ketawa kayak gitu, kayak masih sosok kakak tuh masih kayak ada bang. Jadi tuh kayak dia meninggal nih, saya tuh nyangkanya kakak juga masih ada. Saya mama iya gitu. Nyokap juga sampai kayak oh nama Kak Yuni ada nah, kan namanya Yunita Chandrani tuh, kan yang anak pertama. Yang anak kedua abang gua namanya berat banget, Jibril Musa Al-Hafiz. Itu emang abang yang gue sempet dulu tuh abang tuh sempet ini bang, jatuh waktu itu dibawa ke rumah sakit Cipto tuh, dia kejeledok gitu loh, kejedak poin ininya anaknya mama yang kedua. Makanya jadi kayak pas jatuh tuh abang sempet kayak sekarat gitu bang. Makanya nyokap sih sayang sih pasti, cuman emang abangnya bader ya kan, bolos kayak gitu lah. Nah kakak juga kadang-kadang kedak sama dia, jadi saya deketnya sama kakak saya kayak gitu. Tuh pas udah kayak gitu kan jadi kayak saya terus adik saya yang cewek 2 tuh, saya kayak ngerasa tuh kalau kakak tuh datang di malam setelah tahlil seminggu itu loh, 2 minggu ke depannya kayak ada gitu loh, kayak mantau anaknya lah ibaratkan. Jagain. Iya, kayak nih bener kan nih dijagain kan sama abangnya nih, maksudnya sama om, dia kan anak manggil kayak om, nih jagain kan nih sama omnya nih, apa sama tantenya dijagain kayak gitu. Mungkin saya sedihnya sih si anak baru banget setahun banget bulan kemarin, jadi belum banget sempet lancar ngomong, masih membutuhkan sosok ibu. Iya masih itu bang yang disayangkan, sampai bokap nyesel. Jadi tuh ya gimana ya kayak kakak juga sebelum itu kakak juga sempat nulis diary bang di buku itu, nulis diary gitu itu nyokap bokap abang sama saya sama adek nggak ada yang tahu kalau dia bakal nulis kan. Lakinya itu kan ngerokok, jadi dia tuh nulis semoga suaminya berhenti ngerokok, terus semoga Pikri kan anak pertamanya Pikar yang bontot, yang kecil, yang 1 tahun tuh. Yang pertama Frisky, pertama Iki, Frisky. Ulang, dari yang pertama. Pertama tuh anaknya namanya Muhammad Frisky Rehan Azhar itu nama bokapnya. Nah keduanya itu Iki, Frisky, sama Iki sih belakangnya, Kiki semua. Yang satu lagi Pikar. Nah itu dia. Jadi dia yang nyokap tuh sayang banget sama yang anak paling bontot sama yang kedua. Kalau yang pertama udah gede lah, udah SMP ya kan. Kadang-kadang tapi saya sedihnya kenapa ya semenjak kakak nggak ada, jadi tuh yang anak pertama jadi jagain si adek. Kadang-kadang ngajak main, kayak namanya anak kecil kan diliatin HP juga dia seneng kan, kayak koko pelon lah, nonton apalah. Ada kejadian lagi bang yang setelah kakak meninggal? Kejadiannya itu ini pertama gue ngobrol sama adek gue 4 mata gitu ya, ngomong sama adek gue nih. Gue deket emang sama adik gue yang nomor 4, si Dinda, namanya Adinda Kusnul Miftani dia. Nah gue ngobrol nih, misalkan lu semalam kayak ada orang ya datang gitu, soalnya kayak ada yang kayak ada orang jalan di depan, kayak gerebak-gerebuk lah di atas lah ibaratkan, kayak pokoknya kayak langkah orang jalan. Ternyata adik gue tuh mimpiin kakak, ternyata tuh kakak katanya mungkin di surga lah ya, maksudnya dia gemuk lagi bang, kayak umur dia, maksudnya nggak pas lagi sakit itu kurus badannya habis banget, kayak tulang lah, nggak kayak tengkorak sih, cuman kayak orang kena apa sih namanya kalau kena biji buruk, bukan kayak ya hampir kayak gitu, cuman lebih kita dibilangnya apa ya, dulu tuh gue hampir kena kayak gitu loh, kayak DBD, habis badannya benar-benar habis, maksudnya kurus banget dari gemuk ya kan, dari ibaratkan dari BB-nya misalkan 65 lah, itu habis jadi 35 atau 37 ya, jadi itu benar-benar enteng bang. Pas gua gendong juga sama suaminya, gua bawa ke mobil tuh emang enteng, emang kasihan juga, sedih juga.
itu sempat kayak kita keluarga kayak didatengin sama dia, maksudnya mungkin dia juga waktu dulu ada yang mau disampaikan kali, mungkin belum kesampai, jadi dibawa lewat mimpi gitu. Adek gue sih yang mimpiin sih, kakak gue itu loh. Dia bilang ada pesan nggak bilang dalam mimpi itu? Dia cuman kayak senyum doang kayak gitu loh, kayak dia seneng kalau anaknya tuh dijagain sama, kadang sama nyokap, kadang sama adek. Jadi setelah kejadian kayak emang kan kakak kan sama nyokap agak kurang, maksudnya emang lebih kedekat kan ke kakak, lebih kedekat ke saya, ke adik saya nih yang nomor 4, kalau enggak ke si Pak yang bontot. Kadang yang bontot suka jagain anaknya ke rumah kalau dia lagi ngerjain laporan kayak absen gitu. Gimana ya, pasti orang pasti namanya itu meninggal pasti kita kayak kehilangan banget lah, apalagi kan itu bukan saudara bang, maksudnya kakak kandung saya sendiri ya. Sedih juga sih. Lalu 40 hari selamatan bang? Selamatan. Alhamdulillah sih, kayak saudara dari yang suami, maksudnya saudara, terus kayak teman-teman krunya filmnya dia pada datang semua, pada ngucapin belasungkawa lah ibaratnya. Sampai ada yang mau ngurus tuh anak bang, anaknya kakak saya mau dibawa, ada yang mau dibawa ke Bogor. Bibi juga sempat mau nampung anak kan baru setahun, mau dibawa ke Riau ke adiknya bokap. Jadi bokap kan asli Bandung, jadi dia tapi adiknya kan tinggalnya ikut lakinya ke sana, dia ke Riau. Ikut nanya, dia sampai nelpon, sampai video call mau bawa tuh anaknya. Padahal dia ada anak juga, maksudnya biar ada temannya gitu, anak kecil. Nah temennya tadi abang bilang temen kantornya si suami itu pada datang semua. Dia yang datang itu ada orangnya juga bang. Ada orangnya. Ada. Gitu. Dan dia biasa aja. Biasa. Dan dia ya kita nggak tahu ya, dia kayak pura-pura sedih atau gimana. Tapi itu emang yang gedek sama dia tuh sempet ya ibaratkan kayak lu nongkrong nih sama dia bareng, maksudnya kayak lu take nih break ya lu ngerokok bareng, sempet yang ngobrol, cuman biasa aja ya kan. Itu satu posisi kan suami kakak kan nggak tahu kalau misalkan dia ngerjain. Kita tahu itu suami kakak sampai ngomong gini bang, katanya ini gua ya maaf ya, ini gua bunuh aja kali ya gini, cuman nyokap gua jangan ntar lu masuk penjara gitu. Biarin aja nanti bakalan ada yang bales kok kayak gitu ya kan, namanya jalur kayak gitulah, santet, jalur hitam lah kan, bahaya bang, maksudnya kayak gitu kan akan balik ke si pelakunya lagi sih. Pasti kita dari keluarga sih ngedoainnya ya kayak gitu bang, maksudnya semoga yang ngejailin sadar, terus semoga yang dia dari suami kakak juga sih mentalnya kuat, maksudnya namanya kehilangan istri ya kan, istri yang dia sayang. Yang gue pikir sih kayak kok bisa gitu ya, maksudnya kok ada gitu orang kayak gitu ya kan. Setega itu. Iya, sekejam itulah mau ngenain ini, jadinya kenanya kakak gue. Pokoknya ya gue pasti ngedoain kakak gue juga setiap sholat, kadang gue doain lah, ibaratkan gue Al-Fatihain baca sama bokap juga udah nyuruh kalau malam Jumat pokoknya setiap sholat doain kakak lah. Tapi nyokap semuanya pada bilang pasti masuk surga sih. Tapi semua keluarga udah ikhlas? Udah ikhlas sih bang. Nggak ada dendam? Nggak ada, soalnya ya mau gimana gitu loh, kita masa iya kita orang jahat ke kita balas jahat lagi, kita sama kayak dia. Apa bedanya kita sama dia? Teman-teman nih, pelajaran juga nih buat kita semua. Janganlah kalau kita punya dendam ke orang itu, punya masalah ke orang, jangan selesain dengan cara santet, nyantet. Selesain omongin baik-baik kalau orang itu punya salah. Kita nggak tahu orang itu punya keluarga kan di rumah, anaknya, pikirinlah ke anaknya gitu. Jangan pikirin kita punya dendam ke itu temen, apalagi itu teman sendiri, teman kerja, di tulang punggung juga, dan berbuntut ke istrinya malah yang kena dan istrinya yang meninggal. Dan kok si korban ini punya anak lagi 3,
masih pada kecil. Masih pada kecil. Masih membutuhkan sosok orang tua lah. Kalau dari abang ada pesan-pesan nggak bang buat temen-temen? Buat semuanya kalau ada masalah sama teman kerja atau sama lu sama temen tongkrongan lu lah ibaratkan, atau ada omongan yang temen lu nggak enakin ke lu, usahain lu kalau lu malu ya lu sampein aja, maksudnya biar kita sama-sama tahu bang, maksudnya kalau lu nggak mau nyampein lu bisa lewat temen lu yang deket sama tuh orang ya kan, jadi biar nggak ada salah paham pertama ya kan, bisa kan kayak gitu berawal, bisa juga kalau kerjaan bisa berawal salah paham bang. Salah paham. Ya takutnya misalkan gua sama lu nih, gua nggak suka nih misalkan sama lu nggak suka sama gua, tapi yang nyampein kita temen kita kan beda ntar urusannya ya kan. Nyampeinnya beda. Iya. Niatnya baik, padahal iya. Beda. Jadi keburu udah benci kita, jadi males ngobrol, jadi diam-diaman, aturan tadinya akrab ya kan. Ya gua cuman mau ya lu akur-akur aja lah, nggak usah kayak aneh-aneh gitulah, ibaratkan kayak lu itu kan jatuhnya kayak nyantet terus kayak apa namanya ngirim telur ya guna-guna itu kan ilmu hitam ya bang, maksudnya lu jangan terjun ke situ lah, ibaratkan lu ya lu lurus-lurus aja lah, lurus-lurus aja. Gua itu aja sih kalau saran gua, ibaratkan ya lu teruslah berbuat baik, insya Allah kedepannya lu bakal baik dimanapun juga, orang anggap lu pasti baik. Itu aja sih bang. Gimana kitanya? Iya. Kita pasti dapat banjarannya akan dibaikin lagi sama orang lain. Iya. Oke Bang Iqbal, terima kasih banyak nih ya udah berbagi cerita di Diary Neng Sherly. Siap. Kapan-kapan kita mampir lagi. Baik. Jangan lupa nih mampir ke IG-nya dan TikTok-nya Bang Iqbal nih. Apa Bang boleh sebutin lagi? IG-nya @kibalfauzan. Kalau TikToknya, gue kebanyakan TikToknya motor sih bang, di postnya emang buat hobi gitu maksudnya, iya hobi motor, edit, ya iseng lah. Apa namanya bang? TikToknya @balkibal, bal_kibal. Ya. Jangan lupa mampir. Sekian dari gue Adi, pamit undur diri. Dan saya Kibal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.